Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita hampir 1 bulan lebih. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin bulanan fikih sirah nabawiyah yang kita sarikan dari kitab fikih sirah nabawiyah karangan Profesor Dr. Zaid Ibnu Abdul Karim Ali Zaid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada peristiwa gajah, satu peristiwa dan kejadian yang hampir seluruh kaum muslim mengenalnya, lintas zaman dan lintas usia. Ada satu hal yang menjadi pengingat bagi saya pribadi dan para jamaah. Status kita saat ini berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka saya pun berkewajiban untuk mengingatkan diri pribadi dan para jamaah dengan keberadaan kita di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan terdapat 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan di antara 12 Hijriah. 12 bulan yang Hijriah. 12 bulan tersebut atau 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada, bulan Dzulhijjah yang sedang kita nantikan kedatangannya, dan bulan Muharram yang sudah kita impikan keberkahannya. Pun demikian dengan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab yang sudah kita tunggu kehadirannya. 4 bulan ini, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sengaja Allah Subhanahu wa taala pilih, sengaja Allah Subhanahu wa taala khususkan, karena setiap ketaatan sekecil apapun yang kita kerjakan di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Pun demikian dengan kemaksiatan sekecil apapun yang kita tunaikan di bulan-bulan ini, maka tak segan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pula yang dosanya. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, pemilik tafsir ini ketika memberikan komentar tentang ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, ya, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini, Jalaluddin As-Suyuti memberikan komentar, jangan sekali-kali kita mencederai kemurnian bulan-bulan yang agung ini, dan jangan sekali-kali kita menodai kesucian bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami dan mengerti akan keagungan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pun demikian, mari kita berusaha menjaga lisan kita, hati kita, pun demikian dengan seluruh anggota badan kita, jangan sampai itu semua mencederai dan menodai kesucian bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Peristiwa gajah ini adalah satu peristiwa yang amat populer ya sekali ya, dan amat familiar karena kisah ini sudah hampir menjadi kisah yang melegenda. Hampir semua kaum muslimin mengenalnya, baik itu kalangan tua hingga anak-anak. Apalagi hal ini juga didukung dengan surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat ini full dari ayat pertama, kedua dan seterusnya, pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Fil ini adalah berkaitan dengan peristiwa gajah yang sudah melegenda. Pun demikian, hal ini didukung pula dengan kitab-kitab sejarah, mulai dari tarikhnya atau sirahnya Ibnu Hisham, tarikhnya Ibnu Ishaq, sampai karangan para ulama kontemporer pun ketika mengupas perjalanan panjang Nabi kita Muhammad SAW tak pernah melupakan peristiwa besar ini, selalu dicantumkan dalam karya-karya mereka. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dan mengawali peristiwa gajah ini, sebenarnya ada peristiwa lain yang amat erat kaitannya dengan peristiwa bergajah ini. Ya, artinya kalau kita kaitkan dengan tafsir Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Fil ini sebenarnya ada kaitan dengan surat Al-Buruj. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Buruj, tepatnya di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qutila ashabul ukhdud." Ashabul ukhdud ini juga sebuah cerita nyata yang sudah melegenda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan kisah ini ada di dalam surat Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Buruj ayat yang keempat. Tapi pertanyaannya, apakah ada korelasi dan hubungan antara surat Al-Buruj ini dengan surat Al-Fil? Sangat erat ya kaitannya. Kalau kita runtut, hal ini bermula dari surat Al-Buruj ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini adalah orang yang memiliki parit, menggali jalanan kota menjadi parit. Kisah ini melegenda karena sangat mengharukan, sangat menyakitkan. Bagaimana tidak, 20.000 manusia dibakar hidup-hidup, idhum alaiha qu'ud, dan dipersaksikan oleh orang-orang yang membakarnya. Mereka menikmati betul bagaimana manusia ya menggeliat karena terkena kobaran api yang menjilat-jilat seperti itu, dan itu ada di dalam surat Al-Buruj. Nah disinilah kemudian Ashabul Ukhdud ini dikisahkan, yakni dahulu ada seorang raja yang lalim. Dahulu ayahnya itu adalah raja yang menganut agama Nasrani. Tapi karena faktor ya kedekatan dia dengan orang-orang Yahudi, ketika ayahnya meninggal digantikan oleh putranya, seorang raja pula. Di dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah disebutkan namanya adalah Dzu Nuwas. Nanti bisa dilihat dalam tafsir surat Al-Buruj. Disinilah kemudian Dzu Nuwas ini sudah berganti haluan. Dia sudah merubah keyakinan yang sudah bertahan bertahun-tahun lamanya. Bahkan di pemerintahan dia, di kerajaan dia, di tahun dimana dia mendapatkan amanah untuk menjadi seorang raja, agama resmi yang sebelumnya ya Nasrani dirubah menjadi agama Yahudi. Semua rakyatnya dipaksa habis-habisan harus menganut agama Yahudi. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu keputusan ini juga menimbulkan yang banyak pergolakan, terutama dari rakyat-rakyatnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Banyak yang menolak, banyak yang berdemo. Tapi karena sudah menjadi satu keyakinan yang harus dipertahankan bagi seorang Dzu Nuwas ini, akhirnya kemudian beliau mengeluarkan satu ultimatum, keputusan dan instruksi untuk membakar 20.000 orang yang masih bertahan dengan keyakinan masa lalunya, yaitu Nasrani, agama Nasrani ini. Maka Al-Quran pun menyebutkan yang kisah ini, Qutila ashabul ukhdud. Jalanan kota akhirnya dirubah menjadi parit-parit besar. Kayu-kayu bakar ditaruh di situ. Api dinyalakan dengan begitu besarnya. Dan manusia satu persatu dimasukkan ke situ yang sebelumnya diancam. Kamu hanya punya dua pilihan.
Kalau seandainya engkau menganut agama Yahudi, engkau akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau seandainya engkau tetap berkeyakinan dengan agama masa lalumu, maka mau tidak mau engkau harus masuk ke dalam parit dengan api yang menyala-nyala tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20.000 orang ini adalah manusia yang dengan angka dan jumlah yang sangat fantastis ini sekali. Lah ternyata dari 20.000 orang inilah terdapat satu orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah ini sebenarnya kejadiannya ada di kota atau di negeri Yaman ini saat ini, yang kala itu dikuasai oleh kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini adalah kerajaannya Dunwas. Bertahun-tahun lamanya secara turun-menurun tahta kerajaan jatuh kepada anaknya, putranya, dan begitulah seterusnya. Lah, akhirnya ada salah satu di antara 20 orang ini, 20.000 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman dan dari teror seperti itu. Akhirnya satu orang tersebut yang bernama Daus Dzu Sa'laban lari ke negeri Habasyah. Subhanallah, cukup jauh kalau kita lihat dari petanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut peta, kalau kita buka, Yaman ada di bawah, Habasyah itu jauh, Ethiopia sana. Lah, apakah ada kaitan antara keyakinan Daus Dzu Sa'laban harus lari ke negeri orang yang begitu jauh sekali jaraknya, yaitu ada di Ethiopia, Habasyah, karena memang dipilihnya Habasyah kala itu dipimpin oleh seorang raja Najasyi yang memiliki satu keyakinan, yang memiliki keyakinan yang sama. Inti cerita, singkat cerita, Daus Dzu Sa'laban ini akhirnya dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkahnya sampai juga di negeri orang. Di Habasyah dia katakan dari awal sampai akhir bagaimana kondisi saudara-saudara seiman dan seyakinan itu benar-benar disiksa oleh raja Dunwas. Tak lama kemudian, disinilah kemudian Raja Najasyi mengirim 2 panglima dan 2 jenderalnya yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam bidang militer tentunya. Yang satu itu adalah Abraha. Nah, ini sudah mulai kelihatan di sini. Yang kedua itu adalah Aryat. Kedua jenderal ini memang termasuk jenderal dan termasuk orang kepercayaannya Raja Najasyi kala itu. Tidak satu jenderal dikirim, 2 sekaligus dikirim oleh Raja Najasyi dengan membawa banyak sekali tentara ke sana. Perjalanan yang cukup melelahkan dengan membawa banyak sekali militer, mulai dari negara-negara yang harus dilewati, gurun-gurun pun harus dilalui, sampai juga tentara utusan dari Raja Najasyi yang langsung dipimpin 2 jenderal ini sampai di negeri Yaman. Terjadi pertempuran yang amat hebat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada 2 jenderal ini. Kerajaan Himyar luluh lantak. Sudah tidak ada lagi. Dunwas menjadi raja terakhir dari kerajaan Himyar. Intinya selesai cerita dari kerajaan Himyar, diganti oleh 2 jenderal yang itu merupakan kepanjangan dari kerajaan Najasyi. Dengan berkuasanya 2 jenderal ini otomatis menjadi berita gembira bagi orang-orang yang dahulunya menganut agama Nasrani. Dengan kata lain, dikembalikan lagi agama resmi negara itu adalah agama Nasrani. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kisah ini berakhir begitu saja? Tidak. Sebagaimana kisah-kisah yang terjadi ketika ada dualisme kepemimpinan, itu seringkali terjadi apa? Cekcok. Dan ini yang terjadi pada 2 jenderal ini. Antara Aryat dengan Abraha ini saling cekcok, merasa sayalah yang berhak untuk menjadi pemimpin tunggal di sini. Saya adalah orang yang berhak untuk menjadi penguasa di negeri Yaman ini. Ternyata cekcok ini gak berhenti. Sampai kemudian ada pertarungan, duel 1 lawan 1. Untuk membuktikan siapa yang hidup, maka dialah sebenarnya yang berhak untuk menguasai negeri Yaman. Tanpa sepengetahuan dari Raja Najasyi, terjadilah duel hebat.
Sebenarnya disebutkan dalam sejarah ini karena sejarahnya runtut ya. Jadi surat Al-Burud sudah selesai tadi. Ya, karena sekarang sudah mendekati kisah apa? Yang ada dalam surat Al-Fil ya. Lah, ternyata duel ini sebenarnya secara kekuatan Aryat ini secara fisik lebih kuat, lebih besar ya, bahkan hampir membunuh Abraha yang sudah lemah, yang sudah tidak ada daya lagi. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Yang seharusnya dari awal itu duelnya cuma 1 lawan 1, ternyata Abraha ini bermain licik. Dia sudah menyampaikan sebuah pesan kepada salah satu orang kepercayaannya. Kalau seandainya saya hampir terbunuh atau terlihat saya akan kalah, tolong ditusuk si Aryat ini. Singkat cerita benar, Aryat ini ketika hampir membunuh Abraha, ternyata didahului oleh ajudan atau orang kepercayaan Abraha. Ditusuk, meninggal, selesai masalah. Akhirnya kemudian Abraha ini menjadi penguasa tunggal. Ternyata kisah duelnya antara Abraha dengan Aryat ini sampai juga ke telinga siapa? Raja Najasyi. Begitu marahnya Najasyi. Begitu marahnya Najasyi. Ya, sampai pengen mengirim bala tentara yang lebih besar melebihi jumlah militer yang dahulu pernah dikirim untuk mengalahkan kerajaan Himyar. Tapi subhanallah ya, Abraha ini buru-buru guna untuk meluluhkan hati siapa? Hati Najasyi ini, dibawakan semua hadiah, mulai dari harta benda yang melimpah, kemudian emas-emasan, kemudian permata dan lain sebagainya. Salah satu di antara ya janji Abraha yang menjadikan luluhnya hati Raja Najasyi, padahal waktu itu dia sedang marah-marahnya. Karena untuk masalah harta benda, Raja Najasyi lebih kaya raya, lebih melimpah hartanya. Tapi ada satu janji yang akhirnya luluh juga hatinya Raja Najasyi, karena Abraha menjanjikan akan membangun sebuah gereja atau tempat ibadah yang lebih besar guna untuk menyebarkan agama Nasrani, dan itu adalah agama resmi Raja Najasyi yang saat ini, yang kala itu juga menjadi agama resmi kembali di negeri Yaman. Lah di sini sudah mulai kelihatan ya. Lah sebenarnya ada beberapa alasan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kenapa Abraha ingin membangun sebuah gereja besar ini, selain karena demi meluluhkannya hati sang raja. Di sisi lain ada rasa iri sebenarnya ya yang ada dalam hatinya Abraha, karena di negeri Yaman atau di kota Yaman itu masih bercokol beberapa komunitas bangsa Arab yang kala itu didominasi oleh kabilah Adnan. Lah Adnan ini ya, bangsa Arab ini, meskipun jauhnya luar biasa sekali ke negeri Mekah ya, kalau kita tarik itu sekitar 1100-an kilometer. Setiap tahun mereka selalu mendatangi kota Makkah demi untuk haji. Hal inilah yang kemudian menjadikan iri hati dan dengki pada diri Abraha. Maka ini menjadi alasan kedua, dengan membuat sebuah dan membangun sebuah tempat ibadah yang megah, yang besar, yang temboknya dari permata dan lain sebagainya yang kita sebutkan. Subhanallah, dengan harapan hal ini akan memalingkan perhatian mereka untuk mendatangi Ka'bah. Karena kita tahu Ka'bah, bangunan kala itu seperti itu. Ya cuma tembok-tembok seperti itu, kemudian ada hijab atau yang kita kenal dengan kiswa. Tapi bagi seorang Abraha, kalau membangun tempat ibadah yang lebih megah, apalagi dengan material yang berharga dan bernilai, dengan harapan suku terakhir dari bangsa Arab, suku Adnan ini tidak akan kembali lagi ke sana. Nah, inilah kemudian yang akhirnya Abraha benar-benar mewujudkan keinginannya sebagai janjinya dia kepada kepada Raja Najasyi, dan untuk tujuan yang kedua memalingkan perhatian sebagian komunitas bangsa Arab yaitu kabilah Adnan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdirilah salah satu tempat ibadah yang disebut sebagai Al-Qulais. Ternyata subhanallah ada satu faedah yang sangat
berharga sekali bisa kita petik. Di Riyadh, Saudi Arabia itu ada museum. Ya, di museum di Riyadh, kami belum sempat ya meskipun dulu satu kota. Lah di sana di museum itu ternyata menampilkan beberapa situs dan peninggalan bersejarah. Ya, salah satunya di situ mengungkap mengenai sedikit biografi dan CV-nya si Abraha ini. Ternyata Abraha di museum di Riyadh ini ya dikesankan dan memang beliau adalah seorang misionaris. Ya, jadi bukan sebatas orang atau raja yang lalim yang pernah menyerang Makkah, tidak, tapi ada misi ideologis yang dia bawa. Ternyata dia adalah seorang misionaris. Bahkan ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan dan situs-situs yang menunjukkan bangunan yang dahulu pernah didirikan oleh yakni Abraha dalam bentuk tempat ibadah untuk umatnya. Tidak hanya di mana? Tidak hanya di Yaman. Bahkan di Taif itu disebutkan ada beberapa semacam situs dan peninggalan. Ya, tapi sudah hancur. Ya, itu adalah yakni bukti kalau dia adalah seorang misionaris. Karena seorang misionaris itu punya target-target yang harus tercapai. Berbeda dengan orang-orang yang bukan dalam taraf dan level militan, ya, atau cuma simpatisan saja, tidak. Kalau ini misionaris benar. Di Taif ditemukan. Pun demikian di perbatasan antara Yaman dengan Saudi pun ditemukan. Bahkan di Son'a yang sendiri itu dibangun 2 tempat peribadahan yang amat besar sekali. Dan yang terbesar itu adalah Kules. Dan Kules inilah yang akan kita jadikan sebagai yakni tema selanjutnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata usaha dari Abraha ya untuk memalingkan perhatian keseriusan orang-orang bangsa Arab untuk mendatangi Ka'bah ini ya bukan isapan jempol yang di belakang. Ya, dia berusaha berikhtiar dengan usaha apapun. Ya, bahasa kita mungkin kalau bahasa marketing ini promosinya besar-besaran. Ya, diskonnya pun luar biasa. Dan ini pun dilakukan oleh Abraha. Ya, ternyata ya sebagian kabilah yang ada di Makkah itu ada yang risih dengan usaha ini. Ya, risih sekali dengan promosinya Abraha ini. Padahal kita tahu mungkin secara kemewahannya, prestisnya, oke lah. Kita nggak bisa memungkiri bagaimana gereja Kules ini, tempat ibadah Kules ini benar-benar mewah sekali. Bahkan kalau disebutkan di dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir itu pernah menerangkan selain megah, mewah, tinggi menjulang pun luar biasa. Ibnu Katsir menuturkan kalau seandainya ada orang yang pakai peci atau bahasanya pakai topi, ya, kemudian ya melihat ujung dari gereja tersebut, ya topi itu akan yakni jatuh. Menunjukkan apa? Yakni saking yakni tingginya, menjulang tinggi, megah, kemudian tembok-temboknya pun dibuat dari batu-batu yang berharga dan bernilai. Dan gak sembarangan memang, subhanallah. Nah, intisarinya usaha-usaha pun demikian dengan promosi-promosi dari Abraha ini sampai juga ke negara atau ke kota yakni Makkah. Nah, disinilah kemudian disebutkan ada salah satu pemuda yang berasal dari suku Kinanah. Ya, suku Kinanah ini pernah kita bahas yakni dahulu. Ya, salah satu sebenarnya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak salah yang ke-14. Nah, salah satu pemuda dari suku Kinanah ini juga merasa jengah, merasa risih dengan yang dilakukan oleh yakni Abraha. Tak lama salah satu pemuda ini berangkat berusaha untuk mendatangi kota Yaman. Padahal jaraknya tadi sekitar berapa? yakni 1100-an yakni kilometer. Jarak sejauh itu dia tempuh. Sampai juga ia di kota Yaman. Dan ia temukan yakni juga bangunan megah menjulang tinggi yang dibangga-banggakan oleh Abraha dan orang-orang Nasrani kala itu. Lah, kemudian di sini terjadi silang pendapat di kalangan para sejarawan. Ada yang mengatakan pemuda ini, jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu noleti, ngerti noleti, Pak? Menodai, ya, biasanya itu pakai ngecat, kemudian mengotori tembok-temboknya itu. Ada yang mengatakan dengan kotoran hewan, ada yang mengatakan dengan kotoran manusia. Intinya menodai kesucian tempat yang amat dikultuskan oleh orang-orang Nasrani kala itu, termasuk adalah Abraha sendiri yang dikenal sebagai inisiator pertama berdirinya gereja terbesar Kules di negeri Yaman kala itu. Singkat cerita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Abraha ini mendapatkan informasi tentang penistaan, ya, atau bahasa kerennya sekarang itu mungkin vandalisme ya Pak ya, mengotori tembok-tembok, ya, alun-alun dan lain sebagainya dengan coretan-coretan mural dan lain sebagainya. Ini pun yang sama. Subhanallah, marah besar, ya, sudah diubun-ubun. Ini nggak bisa dibiarkan. Dicari siapa pelakunya. Ternyata pelakunya itu adalah salah satu dari suku Arab yang tinggalnya nggak di Yaman. Kalau seandainya nggak tinggalnya itu di Yaman, selesai masalah, ya. Nggak ada lagi kisah pasukan bergajah sampai ke negeri, yakni Ka'bah. Tapi kenapa, ya, perjalanan pasukan bergajah ini nantinya dan kelak nanti itu sampai ke negeri Makkah? Karena asal muasal pemuda yang terindikasi sebagai pelaku vandalisme ini terhadap tempat peribadatan yang amat dikultuskan oleh orang Nasrani ini ternyata diselidiki berasal dari kota Makkah. Lah ini kemudian muncul, sudah mulai mendekati kisah ini, ya. Dicari ternyata dari suku yakni Kinana. Tanpa berpikir panjang, Abraha akhirnya menyiapkan bala tentaranya. Makanya disebutkan dalam riwayat, salah satunya adalah Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, pun yakni dalam tarikh yakni Ibnu Hisham, yang dibawa itu cukup banyak sekali, atau dibilang banyak sekali. 60.000 tentara dibawa oleh Abraha dari negeri Yaman, mereka menuju kota yakni Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya cuma satu, ya, karena vandalisme ini sudah tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Ini penodaan agama, ya. Dalam kacamata Abraha ini berarti, ya, antara masalah dirinya ini dengan pemuda ini bukan masalah pribadi lagi, tapi ini masalah ideologi. Gereja yang dipuja ini dinistakan, maka berarti balasannya tempat peribadatan mereka pun harus dimusnahkan. Intinya seperti itu sudah. Maka disiapkan 60.000 tentara, dan ini dibersamai pasukan yakni bergajah yang sudah mulai dekat ini. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Pasukan bergajah ini terjadi silang pendapat di kalangan sejarawan. Berapa sih jumlah gajah yang dibawa oleh Abraha? Kalau tentaranya 60.000, tapi gajahnya ini beda pendapat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi mereka sepakat bahwasanya pemimpin koloni gajah yang dianggap sebagai terbesar ini namanya Mahmud. Maaf kalau di sini adanya nama Mahmud, saya mohon maaf sekali ya. Kalau ada keluarga famili yang namanya Mahmud, saya mohon maaf sekali ya. Ya, bukan untuk mendiskreditkan atau untuk mencela atau untuk menghina. Ya mungkin ini ada faktor yang kebetulan ya, kesamaan nama saja, maaf ya. Lah, nama Mahmud ini sudah masyhur ya dalam kitab-kitab sejarah sebagai pemimpin dari gajah-gajah yang dibawa oleh Abraha. Ya, subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya nama Mahmud ini meskipun ya identik dengan nama Arab, tapi nama ini adalah nama pemberian siapa? Nama pemberian dari Raja Najasyi. Ya. Dan itu adalah pemimpin gajah yang terbesar untuk koloni gajah yang ada saat itu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan berpindah tema. Proses perjalanan panjang, jarak tempuh yang begitu jauh sekali, sekitar 1100 km. Bagaimana proses perjalanan selama dalam yakni safar tersebut? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan Abraha ini memang luar biasa sekali. Ya, sudah diupun-upun. Ya, bukan karena faktor ini ekspansi semata, enggak, tapi ini membawa kebencian terhadap keyakinan yang dinistakannya ini. Ya, makanya dalam perjalanan sampai nanti mendekati dan gerbang kota Makkah terjadi sebenarnya 3 perlawanan. 3 perlawanan tapi semuanya gagal, yakni total, nggak mampu untuk membendung kedikdayaan, kekuatan, power yang dibawa oleh militernya Abraha ini. Ada 3 perlawanan. Perlawanan yang pertama ya itu dihadapi oleh Dzunafar namanya. Dzunafar ini adalah salah satu koloni bangsa Arab ya, yang kala itu tahu bahwasanya keinginan dari Abraha dengan begitu banyak tentaranya ini ingin menghancurkan Ka'bah. Sedangkan Ka'bah bagi bangsa Arab, Jazirah Arab sendiri secara umum itu adalah tempat yang lebih prestis, lebih lama
ya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dianggap sebagai mercusuar segala hal lah. Ya, makanya kalau kita bahas ini dahulu, Makkah sendiri di mana di situ ada yakni Ka'bah itu kan pusat peradaban, pusat perdagangan, pusat ibadah, dan itu sudah temurun bertahun-tahun. Maka berarti kalau seandainya dihancurkan, ini masalah besar. Semuanya harus berusaha untuk menghadang, jangan sampai keinginan ini terwujudkan. Taib, Dzunafar ternyata nggak kuat. Ya, dengan alat militer yang seadanya, dan kita tahu ya, kalau bangsa Arab yang biasanya kalau tidak pakai kendaraan kuda sebagai tentara, sebagai senjatanya ya, atau kendaraan perangnya, senjatanya kalau nggak pakai panah, pakai tombak dan pakai pedang. Cuma seperti itu. Adapun Abraha ini kalau dilihat dari sisi sejarahnya, militernya agak sedikit lebih canggih. Apalagi sudah nggak pakai kuda lagi. Pakai apa? Ya ini gajah sudah. Dari kejauhan sudah mereka nggak akan berani. Pasti ada rasa takut. Dan kala itu kan belum ada yang namanya peperangan bertahun-tahun kan. Masyarakat jahiliyah ini hobinya, hobinya itu apa? Ya ini perang. Kalau pemuda kita hobinya tawuran ya Pak ya. Kalau mereka perang itu sudah biasa. Makanya hal yang menjadi unik, peperangan ini dengan sendirinya akan berhenti. Ada masa reses ketika masuk bulan-bulan apa? Bulan-bulan suci seperti ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan mereka gencatan senjata. Tapi nanti setelah Muharram lanjut, yakni kembali. Rajab datang, gencatan senjata. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ternyata hal ini tidak sebanding ini jamaah. Dzunawar, yakni Dzunafar ini akhirnya menjadi tawanan. Otomatis yakni seluruh yakni penduduknya pun nggak bisa untuk menghadang. Lawang pemimpinnya itu daerah pedalaman-pedalaman saat itu kan kalau seandainya pemimpinnya dipegang berarti semuanya sami'na wa ta'na. Dzunafar pun demikian, dipegang menjadi tawanan, selesai masalah. Akhirnya dengan mudah pasukan bergajah ini melanjutkan kembali. Terjadi penghadangan dan pergolakan yang kedua. Ya, dan ini langsung dipimpin oleh ketua kelompok dan salah satu suku yang ada kala itu, yaitu Nufail ibnu Habib al-Khash'ami, itu namanya. Ini pemimpinnya. Kalau Dzunafar tadi sudah jadi tawanan. Kemudian yang kedua, komunitas bangsa Arab pedalaman itu berusaha untuk menghadang, yang dipimpin oleh Nufail ibnu Habib al-Khash'ami. Sama juga, bahasa kita 11-12 sudah. Gak mungkin lagi bisa menghadang kekuatan besar pasukan bergajah siapa? Abraha. Bahkan tidak hanya ditawan, si Nufail ini dipaksa harus menjadi guide. Menjadi apa? Penunjuk, yakni jalan, agar bisa sampai ke tujuan. Dipaksa. Nah, dalam perjalanan inilah kemudian ya orang yang pertama kali di depan ya Nufail ini yang ditawan ini tadi. Nufail ibnu Habib al-Khash'ami. Terjadi penolakan yang ketiga yang sudah mendekati di sini, yaitu di daerah Taif. Karena Taif ini sudah berdekatan dengan kota Makkah. Penduduk Makkah kala itu pun berusaha, penduduk Taif berusaha untuk menghadang. Ini nggak bisa ini dipertahankan. Makkah itu adalah harga mati bahasanya ya. Makkah atau Ka'bah itu harga mati ya bagi kami. Nggak bisa pokoknya. Ya, tapi ancaman dari Abraha ini juga serius. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Karena di Taif ini ada berhala yang amat dipuja dan dipuji, dan itu dipahat dengan begitu besarnya. Tapi sebesar apapun yang berhala yang dipuja dan dipuji oleh penduduk Taif, yakni dari suku yakni Bani Thaqif ini, nggak akan bisa melawan kekuatan hewan apa? Yakni gajah. Lah disinilah kemudian berpikir ulang lagi penduduk Taif dari Bani Thaqif ini. Kalau kita menghadang, nanti korbannya kita mati, berhala kita pun akan mati. Masya Allah, berhala yang dipuja ini akan mati. Yang akhirnya mereka pun yang menyerah. Jadi secara umum perjalanan ya Abraha ini tidak mendapatkan perlawanan berarti. Mulai dari suku yang dipimpin oleh Dzunafar menjadi tawanan, akhirnya pemimpinnya. Kemudian ya, Nufail ibnu Habib al-Khash'ami dipaksa untuk jadi guide. Kemudian hadangan yang ketiga penduduk ya Taif dari suku Bani Thaqif akhirnya pun menyerah karena takut
kalau nantinya ya berhalanya itu akan dihancurkan oleh pasukan bergajah. Sampai ya dijual. Nah, ini sudah mendekati. Pasukan ini sudah sampai di namanya Al-Mughammis. Ya, ada yang mengatakan Al-Mughammis. Al-Mughammis ini jaraknya cuma 20 kilo dari Ka'bah. Jadi sudah mulai dekat yani sekali. Al-Mughammis yani saat ini itu barangkali ada yang pernah haji, itu daerahnya arealnya dekat dengan gurun apa? Padang apa? Padang Arafah. Jadi sudah dekat sekali memang sudah. Lah, disinilah kemudian pasukan bergajah istirahat. Lah, kemudian salah satu di antara jenderalnya, biasanya kan ada pasukan penyisir kan. Kalau tentara kan harus ada nyisir dulu. Karena istirahat di situ, karena memang tempatnya layak. Ya, dan Mughammis ini semacam padang yang amat luas yang biasa dipakai untuk mengembalakan apa? Kambing dan unta bangsa Arab. Jadi mereka keluar dari kota Makkah dan ngumpulnya di Mughammis sekitar 20 kilo. Subhanallah, tim penyisir yang dipimpin langsung oleh Al-Aswad Ibnu Maksud ini akhirnya menemukan di situ Al-Mughammis 200 unta. Ditawan 200 unta. Ini sudah mulai kelihatan kisahnya ini. Siapa pemiliknya? Siapa pemilik unta-unta 200 unta ini? Abdul Muthalib. Ini sudah mulai dekat ya kisahnya ini. Ya, akhirnya kemudian diambil ya ini semua. Ya, disita oleh tim penyisir yang dipimpin oleh Al-Aswad Ibn Maksud. Lah, diambil, diserahkan, ternyata usut punya usut, pemiliknya ini Abdul Muthalib. Lah, disinilah kemudian ada strategi dari Abraha, karena yang namanya Abdul Muthalib ini namanya sudah tenar, sudah viral namanya. Bahkan Abdul Muthalib ini terkenal dengan satu ketampanannya. Ya, kalau itu kan masih muda ya. Kalau kita kan belajar dalam sirah itu selalu disebut kakek. Padahal ini Nabi SAW belum lahir, berarti kan masih muda. Dan memang terkenal dengan ketampanannya. Ya, badannya kalau kita bahasakan saat atletis, tinggi besar, dan tidak kalah pentingnya ya kewibawaannya itu benar-benar amat dipuja dan dihormati oleh penduduk yakni Makkah. Berita tentang ya keunggulan dan keistimewaan Abdul Muthalib ini memang sudah tersebar. Tak terkecuali adalah Abraha ini juga faham betul tentang ya kewibawaan Abdul Muthalib, pemimpin penduduk Makkah, dan begitulah seterusnya. Ketika mendapatkan informasi bahwasanya salah satu tim penyisirnya ini menyita 200 yakni unta, wah kesempatan ini. Ya, bahasa kita, wah ini kesempatan untuk bisa bertemu dengan sang idola, karena dia dari awalnya mengidolakan untuk bisa bertemu dengan Abdul Muthalib. Akhirnya dikirim seorang diplomat ulung yang bernama Hanatoh. Dikirim ke kota Makkah, sampaikan kepada pemilik 200 unta ini. Sebenarnya 200 unta ini cuma sebagai apa? Ya, sebagai jebakan umpan ini saja, supaya nanti Abraha bisa bertemu. Sekaligus ingin ya paling nggak ada deal-deal lah dari situ. Karena keinginannya dia tidak bisa membendung ya kebenciannya kepada si penista dan pelaku vandalisme terhadap ya gereja dan tempat ibadah yang dibangun di kota Yaman. Tak lama Abdul Muthalib ini datang. Subhanallah, apa yang terjadi ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena sebelumnya Abraha sudah kesemsem kan? Beritanya viral, orangnya bagus, tampan, atletis, apalagi wibawanya besar di mata yakni penduduknya. Beliau dari tendanya itu kan biasanya sudah disiapkan tenda khusus bagi seorang raja, itu dari singgasananya. Subhanallah, dia langsung beranjak dari tempat yakni duduknya dari singgasananya guna untuk menyambut sang tamu ini Abdul Muthalib. Dia kesem sekali, masya Allah. Meskipun yang dipakai apa? Penerjemah di sini. Ya, dan inilah adalah bukti bagaimana dia itu terkesima, takjub banget dengan Abdul Muthalib. Akhirnya disambut, dia keluar sendiri disambut, kemudian dimasukkan. Lah di sini terjadi apa? Diskusi-diskusi. Ya, Abraha pertama menyampaikan keinginannya bahwasanya kami datang ke sini ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk ingin mempertahankan ideologi kami, dan kami merasa terhina sekali ya dengan adanya pelaku vandalisme seperti itulah. Ternyata apa respon dari Abdul Muthalib? Saya nggak peduli ya dengan tujuan kalian semua datang ke sini. Saya hanya pengen minta 200 unta saja. Yes.
Apa jawaban dari Abraha kala itu? Disebutkan dalam diskusi ini, wah, semenjak itu ya, aku semakin yakin aku sudah tidak simpatik lagi dengan kamu. Ya, kamu yang dulunya terkenal dengan orang yang berwibawa dan lain sebagainya. Mosok ya, aku datang ke sini itu untuk menghancurkan yakni Ka'bah dan kamu adalah pemimpinnya. Tapi engkau menunjukkan egoismenya yang begitu tinggi, hanya mikirkan dirimu sendiri, hanya mikirkan onta. Engkau gak memikirkan tempat ibadah bertahun-tahun lamanya ini akan kami hancurkan. Ya, dan engkau gak memikirkan bagaimana nasib pendudukmu nanti kalau seandainya pasukan bergajah kita datang ke sana. Datang cuma minta apa? Yani unta 200 ini. Semenjak itu dia sampaikan kepada penerjemahnya, sudah anak gak simpatik lagi dengan Abdul Muthalib. Ternyata dia adalah lelaki yang egois. Ya sudah selesai. Ya kalau gitu udah ambil aja udah. Ya, tapi ingat ya, kita akan benar-benar menyerang yakni kota Makkah dengan target utama adalah Ka'bah. Apa jawaban dari Abdul Muthalib? Terserah kalian. Ya, dalam percakapan ini masyhur ya sekali kata-kata dari Abdul Muthalib, ya, saya kesini mengambil unta karena aku adalah pemiliknya. Aku berhak untuk mengambil hakku. Sedangkan kalau seandainya engkau berbuat nista kepada Ka'bah, maka berarti itu antara urusanmu dengan pemilik Ka'bah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Akhirnya diambil. Lah disinilah kemudian Abraha kembali meracik yani lagi. Mau tidak mau kita harus lanjutkan perjalanan yang hampir sudah dekat ini, jaraknya cuma 20 km ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ada satu kisah yang ditambah disebutkan dalam riwayat. Nufail ibn ya Habib al-Khash'ami yang sembari awal dijadikan sebagai apa tadi? Guide-nya ini ya. Ini ketika sudah mendekati kota Makkah, gerbang Makkah sudah kelihatan ini Ka'bah, beliau membisiki gajah yang paling besar. Siapa namanya tadi? Maaf ya. Namanya Mahmud ini dibisiki. Ya, Mahmud, engkau sedang berada di kota yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini. Ya. Dan keinginan dari majikanmu ini merobohkan tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada dua pilihan. Ya. Engkau akan mendapatkan karma, bahasanya itu, azab, atau engkau kembali lagi ke negerimu. Itu dibisiki sama Nufail. Nufail akhirnya kemudian lari ke pegunungan. Kenapa demikian? Karena semenjak baliknya Abdul Muthalib dengan membawa 200 onta ini sudah menginstruksikan kepada seluruh penduduk Mekah. Kalian semua tahu kan, Ka'bah ini punya pemiliknya dan mau dihancurkan. Jangan sampai pemilik Ka'bah ini akan marah dan menurunkan adab, sedangkan adab itu juga bisa terkena kalian. Larilah kalian ke gunung semua. Jadi semua lari ke gunung. Tak terkecuali Nufail ini. Ketika hampir membisiki dia langsung lari. Karena dianggap tugasnya sudah selesai ini sudah sampai, sudah kelihatan ini Ka'bah. Nah di sini kemudian cerita ini sebagaimana yang kita ketahui bersama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang namanya koloni gajah ini ketika dihadapkan ke Ka'bah selalu menderu, duduk terpaku. Diapakan enggak mau. Ya, tapi giliran diarahkan ya ke Syam, ada yang mengatakan ke Yaman, itu langsung berdiri. Dan begitu kembali ketika diarahkan ya di Ka'bah padahal sudah dekat, ya itu nggak mau ya ini juga. Makanya dalam sebuah riwayat subhanallah, sampai tombak, sampai tongkat itu sampai ditusukkan kemana? Ke telinganya. Ya dianggap ya bahwasanya gajah ini bebal, sudah nggak mau lagi mendengar perintah dan instruksi dari apa? Pawangnya atau majikannya ini. Ya, lah disinilah kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak lama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menurunkan jadi kuasanya, tanda-tanda kekuasaannya. Bukti Allah Subhanahu wa taala membela tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, yaitu lewat burung. Kita akan lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyisakan penggalan terakhir dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengurungkan dan mengirim bala tentaranya dalam wujud burung-burung
yang itu berasal dari lautan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Laut Merah, dari arah laut. Datang koloni burung-burung kecil yang kita kenal dengan burung apa? Yani ababil. Tapi ababil di sini sebagaimana ada di dalam surat Al-Fil, ya, dikomentari oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya ababil ini bukan nama, tapi ababil ini adalah koloni atau kelompok. Ya, Allah taala alam yani bisawab. Makanya kalau kita tafsir biasanya ababil itu adalah bentuk plural atau jamak dari kelompok-kelompok, atau mungkin barangkali yang kita ketemukan dengan gerombolan apa? Burung-burung yang datang dari arah laut. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, Tayran ababil, setiap burung itu pasti membawa 3 kerikil kecil. Yang satu ditaruh di paruh, yang kedua ditaruh pada yakni cakar kanan dan kirinya. Setiap burung itu pasti membawa kerikil yang kecil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, burung ini berwarna hijau, keluar dari arah Laut Merah. Dan tidaklah kerikil ini ketika dilemparkan di atas para pasukan bergajah kecuali akan menjadikan kulit mereka melepuh. Makanya di dalam surat Al-Fil, ka'asfim ma'kul, seperti apa? Apa namanya? Daunan itu ketika ya dimakan oleh ulat dan lain sebagainya, habis ini semua udah. Itulah kondisi manusia ketika terkena kerikil-kerikil lewat burung-burung kecil tersebut. Abdullah ibnu Abbas pun menuturkan bahwasanya kerikil-kerikil itu berasal dari neraka yakni Jahannam. Taib, intinya habis semua kecuali beberapa orang. Satu orang itu adalah pemimpin pasukan bergajah. Siapa? Abraha. Allah Subhanahu wa taala punya skenario lain. Abraha ini nggak langsung lantas mati tewas di tempat tersebut. Subhanallah. Dikisahkan di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abraha ini adalah salah satu di antara cuma segelintir orang saja yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan sementara waktu. Nanti ada banyak faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik kenapa Abraha ini diselamatkan atau diakhirkan kematiannya. Dan itu matinya nggak di daerah Jazirah Arab atau tidak di daerah Makkah. Dalam kondisi yang sudah terlunta-lunta seperti itu, ya, akhirnya Abraha ini berusaha untuk kembali ke daerah asalnya. Kemana? Ke negeri Yaman. Lah disinilah kemudian kisah ini akan menjadi legenda. Salah satunya adalah si empunya cerita itu adalah korbannya, yaitu Abraha ini. Hampir setiap daerah, distrik, suku yang dilewati oleh Abraha itu pasti akan diceritakan tentang kisah ini. Terus. Padahal jaraknya berapa tadi? 1.100-an kilometer. Sampai juga Abraha di kota Yaman, dia sampaikan itu nggak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya cukup panjang. Subhanallah, hampir 20 menit yani kita membahas ini, dan ini adalah kisah yang terpanjang karena kita kaitkan dengan berbagai riwayat. Kita gabungkan dan kita padukan dari beberapa kitab. Karena selama ini ya tergantung tujuan orang menceritakan kisah ini. Kalau untuk kalangan SD, anak-anak SD biasanya kisahnya ya pasukan bergajah datang, burung ababil, selesai. Sebagaimana tafsir-tafsir yang kita jumpai di dalam surat Al-Fil. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam buku sejarah, misalnya Tarikh yani Ibnu Hisham, tentu kita akan dapatkan kisah yang lebih terinci dan mendetail. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan yang sampai di sini. Ya, lah di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pelajaran penting dan hikmah yang berharga di mana kita bisa memetik dari kisah pasukan bergajah ini. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang benar-benar mengangkat, kata para ulama, derajat suku Quraisy. Ya, suku Quraisy. Kita tahu ya, 3 perlawanan dari suku-suku yang lain ya, itu ternyata nggak mampu menghadang. Ya. Tapi giliran suku Quraisy ya, ketika diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dan pemimpinnya itu adalah Abdul Muthalib, subhanallah. Ternyata pasukan bergajah yang begitu ya dikdaya nggak ada apa-apanya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala benar-benar membantu mereka. Makanya disinilah kemudian
pasca kejadian ini, pasukan bergajah atau peristiwa bergajah ini, mereka seakan-akan semua suku di Bismillah Arab seakan-akan aklamasi bahwasanya kepala dan ketua para suku di Bismillah Arab adalah suku yakni Quraisy. Dan ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala mengangkat yakni suku yakni Quraisy. Makanya di dalam perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kelak nantinya ketika berdakwah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersiap-siap ingin menaklukkan kota Makkah, orang-orang Makkah itu gremeng ya mungkin yani saling curhat satu dengan yang lain. Kita yakin seandainya Muhammad nanti menaklukkan kota Makkah, kita yakin yang namanya Muhammad ini nggak akan mentolimi kita, ya, karena Muhammad ini dari suku Quraisy. Dan kita tahu bagaimana suku Quraisy itu adalah suku yang benar-benar menghormati kaumnya sendiri, ya. Dan itu dirasakan oleh para penduduk Makkah sebelum atau pra datangnya pasukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Makkah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka merasakan apa? Suku Quraisy sendiri itu merasakan bahwasanya identitas mereka ini semakin terangkat dengan peristiwa yang semuanya orang mengenalnya, semakin viral di mana-mana, yaitu apa? Suku Quraisy ini dibantu oleh Allah. Suku Quraisy ini benar-benar menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Padahal mereka sudah nggak berdaya, mereka meninggalkan tempat dan rumah-rumahnya demi untuk menghindar. Tapi memang benar Allah Subhanahu wa taala ketika itu sedang menurunkan azab bagi siapapun yang ingin menghancurkan yakni kota Makkah, khususnya adalah yakni Ka'bah. Maka ini adalah faedah yang pertama, ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni suku Quraisy yakni kala itu sudah mulai viral namanya dan mereka aklamasi untuk menjadikan suku Quraisy sebagai pemimpin dari suku-suku yang lain. Karena suku-suku yang lain nggak mampu untuk menghadang. Kok giliran suku Quraisy ternyata Allah Subhanahu wa taala membelanya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, bahwasanya kemuliaan ya bangsa Arab dan izah mereka itu dikarenakan karena keislaman mereka. Ini penting, ya. Jadi suku Quraisy terutama dan seluruh bangsa-bangsa Arab itu bisa merasakan izah kemuliaan itu karena faktor Islamnya. Nah, ini kita kaitkan ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya fanatisme kesukuan. Kalau kita belajar sejarah dulu waktu SMP, kalau nggak salah saya masih mendapatkan pelajaran tentang sejarah, ya. Mungkin saat ini kan kemarin ada kasus yang chaos dan lain sebagainya, ya. Dulu ada istilahnya Arabisme. Ternyata Arabisme ini adalah keinginan sebagian orang Arab untuk menunggulkan, untuk menunjukkan bendera fanatisme kesukuan mereka kepada yakni bangsa Arab. Subhanallah. Lah disinilah kemudian kala itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala masih hidup. Beliau sampai turun tangan sebagai ketua MUI-nya bahasa kita, bangsa Arab, Saudi Arabia ketika itu, di beberapa negara semenanjung Arab ini sudah mulai gencar untuk mempromosikan Pan-Arabisme yang sebenarnya ini adalah gerakan ya fanatisme kesukuan yakni Arab ini. Syekh bin Baz rahimahullah taala sampai turun tangan dan mengatakan siapapun yang ikut dalam gerakan ini berafiliasi ya kepada gerakan dan komunitas ini termasuk bentuk kriminal terbesar, katanya beliau. Ya. Bahkan yang subhanallah tak tanggung ya. Tidak hanya Syekh bin Baz sebagai ketua para ulama di Saudi Arabia. Kala itu rajanya masih Raja Fahd. Nanti bisa dilihat Raja Fahd itu sampai kemudian melakukan konferensi pers. Diundang seluruh jurnalis. Di sini Raja Fahd mengingatkan kembali dalam sebuah keputusan resminya. Apa yang beliau sampaikan Raja Fahd kala itu rahimahullah taala? Ya kala itu ya masih dipimpin oleh beliau ya kerajaan Saudi. Beliau mengatakan dengan tegas bahwasanya kalian bangsa Arab, katanya, ya, itu tidak memiliki kemuliaan dan kehormatan sama sekali kalau bukan karena faktor Islam. Ya. Lah para ulama mengatakan bahwasanya cobalah kita flashback kembali ke masa lalu dulu, ya. Adanya Saudi, itu dinyatakan sendiri oleh siapa? Raja Fahd ya sebagai pemimpin dan penguasa Saudi Arabia itu marah ya, dan memang
beliau juga pantas marah, dan ini adalah marah karena faktor yakni ideologi, karena faktor yakni keimanan. Coba lihat kembali bagaimana dahulu orang-orang Arab nggak pernah dilirik oleh Romawi, nggak pernah yakni dilirik juga oleh orang-orang Persia. Lalu menghadapi Abraha saja mereka KO yakni semua. Giliran Nabi SAW diutus, Islam sudah tersebar kemana-mana. Nabi SAW merintis, merancang peradaban dari kota Madinah, yang akhirnya Islam itu bisa dirasakan. Pun demikian ya di Saudi Arabia, yang di situ ada 2 kota suci, Makkah dan Al-Mukarramah. Kok kembali lagi mengungkit ya di masa lalu? Padahal Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya fanatisme kesukuan ini ya itu adalah warisan jahiliyah yang sudah berabad-abad lamanya dikubur. Kenapa kalian membongkar ini lagi? Ini adalah aib yang besar bagi kami, katanya. Kalian gak ada apa-apanya kalau bukan karena Islam. Kalau seandainya kalian itu gak ada Islam, ya gak jauh beda dengan kondisi yang dahulu. Yang tak ada orang pun yang kesengsem yang dengan kalian semua. Ini adalah wujud yang kemarahan karena faktor apa? Yani iman. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan harkat suku Quraisy karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua tidak boleh kita tinggalkan, ya, bahwasanya izahnya, ketenarannya bangsa Arab kala itu bukan karena faktor kekuatan mereka. Mereka nggak kuat yani sama sekali, nggak mampu menghadang, tapi karena faktor apa? Yani Islam. Itu yang perlu yani kita yani catat yani di sini, ya. Lah kalau bisa melihat bagaimana Islam itu bisa mempengaruhi mereka, insya Allah nanti pada episode berikutnya, bagaimana Nabi SAW nanti ketika membangun peradaban dari kota yakni suci, yaitu kota Madinah nantinya. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pentingnya kita banyak bertawakal dan memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, padahal kalau kita lihat tawakal ini biasanya kita pelajari dalam ilmu yakni akidah, padahal yang kita sampaikan barusan pure semuanya adalah tentang kisah. Dari mana kita bisa dapatkan ya faedah ketika pentingnya kita memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari kisah apa? Cuplikannya pada kisah apa? Tawakalnya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya kata para ulama, meskipun beliau adalah orang kafir, tapi benar-benar secara tidak langsung menyentil kita. Kita adalah orang mukmin yang seharusnya lebih layak punya sifat yang mulia, ini tawakal. Tapi subhanallah kadang-kadang kita tawakalnya kembang kempis. Tapi coba kita lihat bagaimana kesungguhan Abdul Muttalib menunjukkan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tawakal itu didukung oleh 2 hal. Ya, yang pertama itu adalah keyakinan, dan yang kedua itu adalah ikhtiar. Tawakal harus terpenuhi 2 rukun ini. Dan itu terpenuhi pada Abdul Muttalib yani ini. Subhanallah mengajarkan kepada kita yang beriman. Yang pertama, yakin betul karena Allah Subhanahu wa taala itu tak akan membiarkan tempat-tempat sucinya dinistakan. Ulama-ulamanya itu misalnya dicela misalnya. Allah Subhanahu wa taala enggak akan membiarkan karena mereka adalah orang-orang beriman, tempat-tempat suci yang berhak untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an. Ya, makanya usaha apapun manusia, sebejat apapun ya rencana mereka untuk menistakan Al-Quran akan bertentangan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaganya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Subhanallah, akan dijaga. Makanya sampai sekarang kan bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga apapun, mulai dari dulu sampai sekarang, mulai dari Musailamah Al-Kadzab sampai ada Musailamah Al-Kadzab yang lain. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan kalau tidak salah Anis Soros itu. Ya, ketika menginisiasi membuat satu tim perumus Al-Quran, tandingannya Al-Qurannya kaum muslimin yang dia namakan sebagai Al-Furqanu Al-Haqq, ya, yang hanya mencantumkan 77 surat. Kalau kita berapa? 114 yakni surat, bisa dilihat di Wikipedia itu Al-Furqan Al-Haqq, ya. Inisiatornya itu adalah Anis Soros lawan debatnya Ahmad yani Didat rahimahullah taala. Itu biasanya sering. Lah ini inisiatornya. Sampai itu semuanya hilang, menguap. Ya, apapun yang kondisinya. Buat tandingan lah, mencela lah, membakar Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala enggak akan tinggal diam. Pun demikian dengan tanah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Apalagi kehormatan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yakni Ka'bah. Subhanallah. Yakinnya Abdul Muttalib, Ka'bah punya pemilik. Kalau engkau mengusiknya, engkau urusan dengan yakni pemiliknya, selesai masalah.
Pun demikian dengan yang kedua, yaitu apa? Ada ikhtiar. Apa bentuk ikhtiar? Karena tawakal harus terpenuhi dua hal. Satu yakin, yang kedua ikhtiar. Ikhtiarnya Abdul Muthalib ini dengan menyuruh seluruh penduduk Makkah untuk kemana? Untuk ke gunung. Masya Allah. Makanya kalau kita bekerja, kita mengais yang rezeki, tawakal. Tapi tidak tawakal kemudian di masjid tok, kemudian di rumah, ya nggak akan yang didapat. Tapi apa? Harus ada keyakinan. Rezeki sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang kedua apa? Harus ada, yuk berangkat kerja. Nah, kalau ikhtiar tok, yakin banget pokoknya. Sudah ngaji kok, yakin banget rezeki di tangan Allah. Tapi nunggu di rumah nggak ada ikhtiar, ya nggak ada. Ya, lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran penting yang harus kita ya perhatikan ini betul. Ya, ternyata di balik kisah ini ada hikmah bagaimana kita dituntut untuk lebih kuat lagi mempertahankan tawakal kita. Kenapa ada tuntutan memperkuat? Masa kita kalah dengan orang yang kafir Abdul Muthalib yang begitu yakinnya dengan pertolongan Allah, ya, yang berusaha ikhtiar untuk ya menghindar dari azab Allah. Ada faktor-faktor yang memperkuat tawakal dia. Itu kafir, apalagi kita seorang mukmin. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, yani sebelum terakhir insyaallah, masih ada ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita melawan yani syiar-syiar Allah dan kehormatan Allah. Hati-hati. Jangan sekali-kali ya melawan. Bahkan yani saat ini yang banyak itu bukan melawan ya. Bahasa kita nyinyir, Pak ya. Ya, hijab dibuat sebagai bahan yani candaan. Ya, kadang-kadang ulama-ulama itu dibully habis-habisan. Ya. Pun demikian azan pun ya, itu juga diapakan? Saya nggak meneruskan. Baik. Kan banyak saat ini, subhanallah, mudahnya lesan ini, mudahnya tangan ini untuk menulis, menistakan lewat tulisan atau lewat omongan, statement yang mereka merendahkan, bahkan sebenarnya bukan merendahkan, menistakan dan menghina syariat kita dan simbol-simbol yang Islam. Jadi ingat ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sekali-kali kita melawan ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Cukuplah kisah orang-orang yang punya keinginan, bayangkan. Ya. Keinginannya belum terwujudkan, mereka sudah mati semua. Makanya disinilah kemudian jamaah dirahmati Allah, kisah ini itu punya efek besar nantinya. Dalam kisah ketika Nabi SAW itu sudah mulai dewasa, dalam kisah yang dikenal dengan renovasi Ka'bah. Ka'bah ini kan lama sekali, kadang-kadang kena banjir dan lain sebagainya, sudah hampir roboh. Makanya ketika Nabi SAW nanti ya, belum sampai ke sana, renovasi Ka'bah ini Nabi SAW kan ikut kerja bakti, gotong royong merenovasi. Tapi di awal para penduduk Makkah ini nggak berani satupun untuk menyentuh, padahal sudah hampir roboh. Ingat dengan kejadian apa? Ini sampai dirobohkan, khawatir nanti terkena burung apa? Tadi itu. Makanya nanti insya Allah suatu saat nanti kita akan bahas itu, sampai nggak ada satupun, padahal sudah bahaya sekali. Kalau orang tua bisa saja nanti kalau kena angin roboh, bahaya ini. Ya, nah inilah kemudian nanti adalah Al-Walid ibnu Mughirah yang pertama kali. Ya, sampai Al-Walid itu pertama kali yang bongkar semua. Penduduk Makkah nggak ada yang berani. Tapi nunggu 1 hari. Nunggu apa? Nek mati berarti kena siksa dari Allah. Ternyata hari berikutnya masih sehat bugar. Oh berarti nggak ada apa-apa ini. Akhirnya kemudian dibongkar karena niatnya baik untuk merenov kembali. Taib. Kita kembali ke sini lagi. Pun demikian dengan simbol-simbol Islam apapun ya subhanallah, maka jaga lisan kita, tangan kita dan anggota badan kita. Taib. Masih menyisakan 2 lagi penting ya. Yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata peristiwa gajah ini menjadi gerbang dan pintu yang akan membuka ya sejarah dan lembaran baru. Apa itu? Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan bahwasanya ya, ini memang skenarionya Allah. Coba kita lihat. Suku Quraisy ini kan sudah mulai dieluk-elukan kan? Ya. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun apa? Gajah.
Jadi ini skenarionya Allah. Jadi ketika bangsa Arab ini sudah mulai dilulukan, dengan kata lain mampu ya menghadang dan mampu meluluhlantakkan pasukan bergajah. Secara khusus yang semakin viral itu adalah suku apa? Quraisy. Dan kita tahu Nabi SAW berasal dari suku ya ini Quraisy. Kena imbasnya nanti. Ketika Nabi SAW lahir ya, dan itu ternyata cucunya siapa? Abdul Muthalib, kena nanti efeknya. Nah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, memang ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini pun menjadi jalan pembuka nanti dekatnya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir ya, ini sekali terakhir ya, peristiwa gajah ini adalah peristiwa nyata. Maka ini saya sampaikan, peristiwa ini adalah peristiwa nyata. Loh, memang ada yang mengatakan nggak nyata, banyak. Termasuk diantara adalah orang-orang orientalis, dan ini kita sampaikan. Makanya di dalam sebuah situs yakni True Islam from Quran, saya nggak tahu, belum ngecek lagi apakah ini masih aktif ya, atau di suspend atau di blokir, saya nggak tahu. Sebenarnya situs ini adalah situs berbahasa Arab, Haqaiqul Islam minal Quran ya, tapi situsnya, alamatnya itu pakai bahasa Inggris, www.trueislamfromquran. Ada apa dengan situs ini ya? Situs ini bukan situs yang menyerahkan, tapi menyesatkan. Banyak sekali penyesatan-penyesatan sejarah, pemutarbalikan fakta, terutama tentang Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW. Tak luput yakni dari sejarah yang diputarbalikan faktanya itu adalah tentang apa? Pasukan yakni bergajah. Beliau mengatakan bahwasanya pasukan bergajah itu dongeng. Ada dalilnya enggak? Dalilnya ada. Di dalam situs itu disebutkan panjang yang sekali berbahasa Arab. Tapi saya nggak tahu apakah, saya belum ngecek apakah ada dua pilihan bahasa yang lain. Ya, insya Allah untuk saat ini kan bisa ya di set ya ini seperti itu ya, nanti bisa. Itu berbahasa Arab, artikel yang panjang. Dalilnya bahwasanya kisah pasukan bergajah itu adalah sebuah dongeng belaka dan bukan kisah nyata. Itu adalah surat Al-Fil katanya. Loh, bukannya fil itu gak? Jadi gajah itu ditafsirkan dan ditakwil kepada makna yang lain ya. Jadi pasukan bergajah itu tidak ada, itu dongeng ya ini saja. Nah terus fil itu, surat Al-Fil kan ada di dalam Al-Quran. Lah itu ditafsirkan sendiri pakai ilmu cocokologi atau ilmu gadokologi, Pak. Ketika saya baca, ya Allah subhanallah, berani sekali dia. Apa yang terjadi dengan surat Fil? Surat Fil ini adalah kisah LGBT kaumnya Nabi siapa? Lot. Kok arahnya ke sana, Pak? Dia mengaitkan dengan beberapa ayat yang lain. Bukankah katanya di dalam artikel yang panjang itu, di dalam situs atau di dalam surat Al-Fil kan ada tarmihim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab, alam yaj'al kait. Makar, konspirasi. Lah, konspirasi ini kata dia pakai ilmu gadokologi, ya, itu identik yani dengan konspirasinya kaumnya Nabi Lot. Padahal nggak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan demikian. Pokoknya dicocok-cocokin. Kait ini sama dengan kait itu bahasa Arab ya di situ. Kaidahum itu kalau kita terjemahkan adalah konspirasi hitam, persis dengan konspirasi hitamnya kaumnya Nabi Lot ya, dan itu dibantu oleh istrinya Nabi Lot. Jadi ini pemutarbalikan fakta. Sampai di sini selesai enggak? Lanjut. Di dalam ayat surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin, ini mirip katanya, atau dibilang inilah penafsiran, karena kaumnya Nabi Lot akhirnya diadab dengan apa? Tarmihim hijaratin. Karena ada 4 kan dibutakan oleh Allah LGBT itu ya, kemudian diangkat, diombang-ambingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian diturunkan seperti itu sampai ya enggak apa ya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian langsung macam-macam ya, sampai akhirnya kemudian dibalikkan. Ya, termasuk dilempari hijarah di sini. Dia katakan surat Al-Fil ini enggak membahas sama sekali peristiwa pasukan bergajah.
Kait itu adalah bukti, itu adalah monopoli. Konspirasinya kaumnya Nabi Lut. Yang kedua bihijaratin, ini adalah azab bagi LGBT kaumnya Nabi Lut. Ya, makanya ke asfim makul akhirnya mereka luluh lantak. Percaya tak Pak? Percaya enggak? Tapi itu ada dalam situs mereka. Subhanallah, ini baru satu ya nih jamaah. Ya, bagi siapapun yang membaca, ya hati-hati dengan situs ini. Saya belum ngecek, barangkali nanti jenengan bisa cek lagi. Saya udah lama nggak ngecek ini. Karena kalau baca ini harus siap-siap ya. Karena ini subhat, isinya subhat tok, nggak mencerahkan. Kisah ini ada kisah yang lain diputar-balikan, yakni faktanya bagaimana mungkin surat Al-Fil yang sudah melegenda kok kemudian dialihkan ini adalah kisahnya kaumnya Nabi Lut, karena ada kemiripan beberapa lafaz yang tadi, nggak bisa. Padahal ini dibantahkan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama dalam syair-syair Arab. Syair-syair Arab ini sudah banyak yang mengulas kisah ini. Berarti terbukukan ya melalui syair-syair Arab bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya tadi kita sampaikan di penggalan terakhir kisah ini Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan siapa? Kematian. Subhanallah. Ya, ini adalah hikmah terbesar. Karena si empunya dan kurbannya sendiri Abraha Allah Subhanahu wa taala akhirkan dia bercerita kemana sampai ke negeri Yaman, dan itu bukan daerah tempat di mana kisah ini terjadi. Ya, karena sudah apa? Sudah yani viral. Makanya ini adalah bukti yang kedua bahwasanya kisah ini bukan dongeng belaka sebagaimana yani syubhat ini tersebut. Dan yang ketiga, terakhir, ini diperkuat dengan kisah dari asar yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai ada mengatakan kalau tidak ada cerita dari atau riwayat dari Aisyah ini mungkin agak sedikit kurang kuat ya hujah kita. Apa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sudah mulai dewasa itu beliau bercerita, aku pernah mendapati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan hadisnya sahih. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi meminta-minta di kota Makkah. Ternyata usut punya usut, mereka adalah orang-orang dahulu yang terkena yakni azab dari apa? Burung koloni yakni tersebut. Dan hadis riwayat ini adalah riwayat yang yakni sahih. Berarti memperkuat yakni kita. Ya, meskipun itu terjadi jauh sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya diutus menjadi utusan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir, tapi banyak buktinya. Syair-syair Arab, pengakuan yakni dari Abraha yakni sendiri, dan itu dibukukan yakni dalam buku-buku sejarah ya, dan tidak hanya di daerah yakni Arab Saudi sendiri atau daerah Makkah sendiri, sampai di Yaman itu sudah melegenda kisah ini. Dan yang terakhir subhanallah alhamdulillah diperkuat dengan riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu taala yakni Jadi kita kembali hati-hati dengan bantahan yang mengatakan bahwasanya ini adalah yakni hoax atau dongeng yakni belaka. Ya, makanya saya sampaikan situs ini menyesatkan karena judulnya bagus, yaitu ya Islam from Quran. Seakan-akan ingin menggambarkan bahwasanya Quran yang benar atau Islam yang benar yang diambil sumbernya dari Al-Quran. Memang benar ngambilnya dari Al-Quran, tapi ditafsirkan yakni saenae yakni dewi. Sebagaimana tadi itu jauh tidak mengutip satupun perkataan ulama yang kredibel. Allah taala alam bisa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa sedikit memberikan pencerahan, terutama yang terakhir yakni tadi. Dan ini sekali lagi sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim sebagai pembuka dekatnya kelahiran siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan pertemuan berikutnya berarti kita akan masuk ke tema baru dengan izin Allah, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan jemaah? Ngapunten agak cukup panjang. 19:13. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Taib yani jazakumullah khairan yani jemaah dirahmati Allah atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, terutama semoga Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan hati kita untuk bisa berkorban tahun ini semuanya. Amin. Insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.